Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Lanka adalah negara yang dipercaya sebagai tempat pertama kali Nabi Adam turun ke bumi setelah diusir dari surga. Legenda ini sangat melekat dalam berbagai tradisi dan kepercayaan agama Sri Lanka. Salah satu situs yang menjadi saksi dari cerita ini adalah Adam Peak atau Sri Pada, sebuah gunung yang terletak di Sri Lanka dan menjadi tempat ziarah yang terkenal bagi umat Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam di negara tersebut. Adam's Peak dengan ketinggian sekitar 2.243 meter merupakan salah satu puncak yang paling dihormati dan dikunjungi di Sri Lanka. Perjalanan menuju puncaknya memerlukan fisik yang kuat dan ketahanan, karena para peziarah harus menaiki ribuan anak tangga yang curam. Namun, semua usaha tersebut terasa sepadan ketika mencapai puncak dan menyaksikan pemandangan yang spektakuler, terutama saat matahari terbit. Pada puncak Adam's Peak terdapat sebuah bekas kaki raksasa yang memiliki panjang sekitar 1,8 meter. Bekas kaki ini diyakini oleh umat Buddha sebagai jejak kaki Sang Buddha, oleh umat Hindu sebagai jejak kaki Dewa Siwa, dan oleh umat Kristen dan Muslim sebagai bekas kaki Nabi Adam setelah diusir dari surga. Keunikan keyakinan ini menjadikan Adam's Peak sebagai tempat yang sangat dihormati dan banyak dikunjungi oleh berbagai umat beragama. Mereka datang dengan harapan untuk mendapatkan berkah dan kedamaian spiritual. Pada musim ziarah, yang biasanya berlangsung dari Desember hingga Mei, ribuan peziarah dari berbagai latar belakang agama datang ke Adam's Peak. Mereka memulai perjalanan mereka pada malam hari agar dapat mencapai puncak tepat saat fajar, di mana mereka bisa menyaksikan fenomena bayangan segitiga yang terbentuk oleh puncak gunung saat matahari terbit. Pemandangan ini dianggap sangat magis dan memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi banyak orang. Selain nilai spiritualnya, Adam's Peak juga memiliki nilai ekologi yang tinggi. Gunung ini dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang langka dan endemik. Pemerintah Sri Lanka telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi dan melestarikan kawasan ini agar dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang. Geografi dan demografi Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Selatan. Secara geografis, negara ini terletak di Samudra Hindia, di bagian selatan India. Sebagai sebuah negara kepulauan, Sri Lanka tidak memiliki perbatasan darat dengan negara-negara tetangganya. Namun, berbagi perbatasan maritim dengan Maladewa di barat daya dan India di barat laut. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Sri Lanka sebagai titik pertemuan penting antara jalur perdagangan maritim timur dan barat selama berabad-abad. Sri Lanka memiliki luas wilayah sekitar 65.610 km yang terdiri dari wilayah daratan serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Negara ini memiliki 3 wilayah geografis utama, yaitu daratan rendah, perbukitan, dan pegunungan. Dataran rendah terletak di sepanjang pesisir barat dan selatan. Perbukitan di bagian tengah dan pegunungan di bagian tenggara, dengan puncak tertinggi mencapai 2.500 meter di atas permukaan laut, yakni puncak Piduru Talagala. Beragamnya bentuk permukaan tanah ini memberikan Sri Lanka keanekaragaman landscape yang memukau, mulai dari pantai berpasir putih hingga hutan hujan tropis dan pegunungan yang hijau. Keanekaragaman geografis ini juga menciptakan berbagai iklim mikro di Sri Lanka. Wilayah pesisir mengalami iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun. Sementara daerah pegunungan memiliki suhu yang lebih sejuk.
Sri Lanka juga dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Negara ini memiliki sejumlah taman nasional dan cagar alam yang melindungi keanekaragaman hayati yang unik, termasuk spesies endemik seperti gajah Sri Lanka, macan tutul Sri Lanka, dan berbagai spesies burung yang eksotis. Hutan-hutan tropis, terumbu karang, dan ekosistem laut yang sehat menjadikan Sri Lanka surga bagi para pecinta alam dan konservasionis. Selain kekayaan alam, Sri Lanka juga memiliki warisan budaya yang kaya. Negara ini memiliki sejarah panjang yang mencakup berbagai kerajaan dan peradaban yang pernah berdiri di wilayah ini. Situs arkeologi seperti kota kuno Anuradhapura dan Polonnaruwa, serta kuil-kuil bersejarah seperti kuil gigi suci di Kandy, merupakan bukti kebesaran peradaban masa lalu Sri Lanka. Tradisi dan budaya Sri Lanka juga tercermin dalam berbagai festival dan upacara keagamaan, seni tari, musik, dan kuliner yang khas. Dengan perpaduan antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarah yang mendalam, Sri Lanka menawarkan pengalaman yang unik bagi para pengunjung dan penduduknya. Negara ini bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga tempat di mana warisan masa lalu bertemu dengan kehidupan modern, menciptakan harmoni yang menarik dan memikat hati banyak orang. Sri Lanka memiliki dua ibu kota yang dibedakan sebagai ibu kota eksekutif dan ibu kota legislatif. Ibu kota eksekutifnya adalah Colombo, terletak di pantai barat daya dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan ibu kota legislatifnya adalah Sriwijaya-Werdenepura Kotte. Pada tahun 2022, populasi penduduk Sri Lanka diperkirakan mencapai 22.181.000 jiwa. Adams Peak, yang juga dikenal sebagai Sri Pada, adalah sebuah gunung yang terletak sekitar 18 km di timur laut Ratnapura, ibu kota provinsi Sabaragamawa, Sri Lanka. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.304 meter atau 7.559 kaki. Salah satu daya tarik utama dari Adams Peak adalah puncaknya yang terdapat sebuah jejak kaki besar dengan panjang 170 cm dan lebar 46 cm. Jejak kaki ini memiliki makna religius dan spiritual yang mendalam bagi berbagai kelompok agama. Menurut banyak kepercayaan, jejak kaki tersebut adalah tempat kali pertama Nabi Adam turun ke bumi setelah diusir dari surga. Kepercayaan ini banyak dianut oleh umat Islam. Selain itu, jejak kaki ini juga memiliki banyak versi cerita lain yang dihormati oleh berbagai pemeluk agama, termasuk Kristen, Buddha, dan Hindu. Suku asli Sri Lanka juga menjadikannya tempat keramat. Menurut versi pemeluk Kristen, jejak kaki di puncak Adams Peak diyakini sebagai jejak kaki Santa Thomas. Santa Thomas adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus yang memperkenalkan agama Kristen di Sri Lanka. Mereka percaya bahwa jejak kaki ini merupakan bukti fisik dari kedatangan Santa Thomas ke pulau tersebut. Bagi umat Buddha, jejak kaki di puncak gunung ini adalah peninggalan Sang Buddha saat kunjungan terakhirnya ke Sri Lanka. Mereka menyebutnya sebagai Sri Pada, yang berarti jejak suci. Jejak ini dianggap sebagai tanda kehadiran Buddha dan menjadi tempat ziarah yang penting. Setiap tahun, ribuan umat Buddha melakukan perjalanan ke puncak Adams Peak untuk memberikan penghormatan dan melakukan ritual keagamaan. Umat Hindu memiliki pandangan yang berbeda tentang jejak kaki ini. Mereka menyebutnya sebagai Sivan Adipadam, yang berarti jejak kaki Siwa. Menurut kepercayaan Hindu, jejak kaki tersebut merupakan bekas pijakan dari tarian Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu yang dikenal sebagai dewa penghancur dan pencipta. Jejak kaki ini dianggap sakral dan menjadi tempat penting bagi pemeluk agama Hindu untuk melakukan ziarah. Sebagai Samana Lakanda,
Saman adalah salah satu tempat 4 dewa yang dipercayai sebagai penjaga pulau tersebut. Bagi mereka, jejak kaki ini memiliki makna spiritual yang mendalam dan dianggap sebagai tempat yang keramat yang harus dihormati. Menurut banyak sumber sejarah, Nabi Adam alaihissalam dikabarkan pertama kali turun ke muka bumi di tanah India. Beberapa ulama lain menyebutkan bahwa beliau turun di daerah Dajna yang terletak antara Mekah dan Taif. Namun, klaim ini dibantah oleh sebagian peneliti yang menyatakan bahwa ada kesalahan dalam periwayatan tersebut. Menurut mereka, yang dimaksud bukanlah Dajna atau Dahna di Jazirah Arab, melainkan Dahnaj di India. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq tafsir Tobari. Salah satu riwayat yang menyebutkan India sebagai tempat turunnya Nabi Adam alaihissalam adalah riwayat Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Dalam riwayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di negeri India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nabi Adam kemudian mencari Siti Hawa hingga sampai di Jam'ah, di mana Siti Hawa mendekatinya. Peristiwa ini menjadi asal mula penamaan Musdalifah yang berarti tempat berkumpul atau mendekat. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ketika Allah menurunkan Nabi Adam, Dia menurunkannya di negeri India. Nabi Adam kemudian pergi ke Mekah, lalu ke Syam dan meninggal di sana. Penjelajah terkenal Ibnu Battuta memberikan keterangan yang lebih spesifik mengenai lokasi tempat turunnya Nabi Adam. Menurutnya, lokasi tersebut adalah gunung bernama Sarandip yang kini dikenal sebagai Gunung Sri pada di Sri Lanka. Ibnu Battuta menjelaskan kondisi geografis situs tersebut dengan sangat detail. Beliau berkata, ketika kami sampai di gunung tersebut dan menaiki puncaknya, kami melihat awan berada di bawah kami. Awan tersebut menghalangi pandangan kami sehingga kami tidak dapat melihat ke bagian bawah gunung. Gunung tersebut ditumbuhi pepohonan yang daunnya tidak pernah berguguran. Di sana juga terdapat bunga beraneka warna serta bunga mawar seukuran telapak tangan. Mereka menduga kuat bahwa pada bunga mawar tersebut terdapat tulisan asma Allah dan asma Nabi Muhammad. Riwayat-riwayat ini menunjukkan betapa beragamnya pandangan mengenai lokasi turunnya Nabi Adam ke bumi. Meskipun ada perbedaan pendapat, kesamaan dalam banyak riwayat mengarah pada wilayah Asia Selatan sebagai tempat awal mula kehidupan manusia. Pertama menurut pandangan Islam. Dari Adam's Peak yang sakral hingga hutan Sinharaja yang mempesona, Sri Lanka menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.